Belum jelas status kebugaran Angel Di Maria untuk perempat final melawan Belanda. Argentina diterpa lagi kabar cedera pemain andalannya, Rodrigo De Paul. De Paul dilaporkan berlatih terpisah dari sesi latihan Argentina kemarin dan diperkirakan bakal absen pada laga melawan Belanda nanti. Rumor lain bahkan mengklaim De Paul nggak bisa lagi melanjutkan Piala Dunia 2022. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, isu kebugaran pemain yang menyerang Argentina sejak awal turnamen belum juga berakhir sampai kini, bahkan terus memunculkan kasus baru. Kali ini, Rodrigo De Paul yang dikabarkan menambah daftar cedera Argentina. Pemain yang sejak awal turnamen belum sekalipun kehilangan menit bermain di laga-laga Argentina sejauh ini. Dini hari tadi, ESPN mengabarkan jika De Paul melakukan latihan terpisah dari rekan-rekan setimnya dalam sesi latihan Argentina dan kemungkinan bakal absen di laga melawan Belanda nanti. Bahkan sempat ada kabar menyebut De Paul nggak memungkinkan melanjutkan Piala Dunia 2022 karena mengalami robekan tingkat 1 di bagian hamstring kanannya, tapi belakangan kabar ini dimentahkan. Jurnalis Argentina di Qatar, Esteban Edul, menyebut jika De Paul mengalami sedikit masalah otot di bagian hamstring kanannya, yang mana masalah tersebut kabarnya didapatnya dalam sesi latihan Argentina. Tim medis telah melakukan pemeriksaan namun belum ada konfirmasi seberapa parah keluhan yang dialami De Paul. Tapi untuk keluhan tersebut akhirnya menyudahi perjalanan De Paul di Piala Dunia 2022 tampaknya nggak bakal seserius itu, karena De Paul pun masih bisa mengikuti latihan walaupun secara terpisah. Meskipun untuk absen di laga melawan Belanda nanti tampaknya bakal sangat mungkin. Dari pihak De Paul menyatakan jika dia baik-baik saja sebagaimana postingan Instagramnya yang dengan huruf kapital menyatakan semuanya dalam kondisi baik. Namun bagaimana sebenarnya kondisi De Paul? TYC Sports menyebut jika tim pelatih bakal melihat keadaan pemainnya tersebut pada latihan Jumat nanti. Saat ini tim pelatih realistis bakal sangat sulit bagi De Paul memainkan laga melawan Belanda karena durasi pemulihan yang terlalu singkat. Sejauh ini belum ada estimasi seberapa lama waktu yang diperlukan De Paul untuk pulih. Kabar lain menyebut De Paul mengalami cedera otot tingkat 1 atau ketegangan otot yang biasanya untuk cedera ini memerlukan waktu recovery 7-14 hari. Dengan estimasi ini, De Paul kemungkinan baru bisa bermain jika Argentina melaju sampai final, itu pun dalam skenario pemulihan terbaik. Bagi Argentina, situasi De Paul jelas jadi pukulan telak berkaca pentingnya peran pemain Atletico Madrid tersebut dalam skema pelatih Lionel Scaloni. Argentina bahkan belum semenit pun tanpa De Paul di lapangan pertandingan sejauh ini. De Paul adalah pemain Argentina yang paling bekerja keras selama Piala Dunia 2022, ditandai dengan statistiknya yang paling banyak dibanding rekan setimnya untuk berbagai kategori. Dari yang paling banyak mengumpan, paling jauh berlari, paling banyak sprint, paling banyak memecah garis pertahanan lawan, paling banyak menerima umpan, dan paling banyak melakukan defensive pressure. Lantas dengan skenario terburuk tanpa pemain andalannya itu, bagaimana Scaloni melakukan perubahan terhadap lini tengahnya di laga melawan Belanda nanti? Tanpa De Paul, Scaloni mungkin bakal memberi ruang bagi Leandro Paredes kembali memainkan posisi pivot dan menggeser Enzo Fernandez ke posisi yang ditinggal De Paul dan membentuk trio lini tengah bersama Paredes serta Alexis Mac Allister. Namun ada juga opsi memainkan 5 pemain tengah dalam skema 3-5-2 dengan memainkan 2 wingback mengapit trio lini tengah tadi, namun komposisinya nggak jauh dari Allister, Paredes, dan Fernandes. Ya, ada 2 skema yang kabarnya diuji coba Scaloni pada sesi latihan Argentina dalam skenario tanpa De Paul. 4-4-2 Diamond dengan Messi di posisi pemain nomor 10 dan duet Julian Alvarez serta Angel Di Maria di depan. Sedangkan skenario kedua adalah 3-5-2 dengan skema 3 back yang telah beberapa kali dimainkan dengan trio Christian Romero, Nicolas Otamendi, dan Martinez, serta Marcos Acuña dan Nahuel Molina sebagai wingback. Di lini depan Messi berduet dengan Alvarez. Ya, 2 skema dilatih Scaloni dengan skenario dengan atau tanpa Di Maria. Di Maria yang baru pulih dari cedera hampir pasti nggak akan bermain 90 menit melawan Belanda. Yang tinggal perlu dipastikan adalah apakah Di Maria bakal starter atau tidak, karena itulah yang bakal menentukan formasi Argentina pada awal pertandingan melawan Belanda nanti.